Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Delpi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya? Sebelumnya Alhamdulillah. Pak, oh iya, sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya karena sebelumnya kita sudah melakukan perjanjian untuk melakukan pertemuan hari ini gitu Pak. Apakah terganggu Bapak? Oh, tidak, gak apa-apa, sok saja gitu. Kalau mau mah. Cuman sebelumnya, Delpi sudah tahu belum asas-asas BK itu seperti apa? Atau Nah layanan Bapak, BK itu ada apa aja? Bapak sebelumnya saya belum tahu tentang asas-asas atau tentang kebekaan itu sendiri Bapak. Kalau Oh, boleh tahu, baik. Bapak jelaskan ya sedikit Pak. ya. Yang pertama itu ada asas kenormatifan, yang kedua itu ada asas kesusilaan, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, dan yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Nah, mungkin DLP di sini cerita panjang lebar gitu. Karena di sini tuh ada asas kerahasiaan, cerita apapun juga, insya Allah Bapak bisa menjaga kerahasiaan itu. Nah, di sini juga ada layanan BK. Ada yang pertama itu layanan bimbingan klasikal, yang kedua itu bimbingan kelompok, yang ketiga itu ada konseling individual, yang keempat atau konseling kelompok gitu. Seperti itu. Nah, di sini apakah Delpi perlu bantuan atau gimana? Iya Pak, sebelumnya kalau boleh cerita sedikit, jadi saya itu sekarang kan udah kelas terakhir ya, udah kelas 3 Pak. Nah saya itu Ya. bingung Pak, sebenarnya saya ini ingin sekali ya Pak ya kuliah, tetapi orang tua juga mempunyai krisis dalam bidang ekonominya Pak. Jadi saya ini sebaiknya kuliah atau memang mencari nafkah gitu atau kerja Pak. Bagaimana ya Pak kalau bisa tahu gitu caranya, solusinya gitu Pak dari Bapak itu sendiri bagaimana ya Pak? Nah, Bapak sebelumnya mau tanya dulu ke Delpi. Apakah kondisi ekonomi orang tua itu cukup untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya atau tidak? Kalau tidak berarti Delpi harus mencari sendiri gitu. Kan saudara Delpi ini ada keinginan untuk melanjutkan gitu. Atau disuruh orang tua melanjutkannya? Nah, justru itu Bapak karena saya beralasan ingin kuliah tapi tidak mempunyai ekonomi yang cukup. Jadi karena di keluarga juga ekonominya bisa disebut kurang, Pak. Jadi saya pribadi ya bagaimana ya? Saya juga bingung, Pak, antara kuliah atau juga kerja gitu, Pak. Kalau Oh, misalkan boleh tahu juga solusinya dari Bapak itu sendiri gimana gitu. Ya ya, mungkin kurang dalam ekonominya, Pak, di keluarga saya. oke, baik kalau gitu. Saudara Delpi ini masuknya ke kampus yang ada apa ya, ada beasiswanya gitu, biar nanti teh dikasih arahan dalam ekonominya gitu, bisa jadi dikasih tunjangan atau gimana gitu kalau di kampus yang ada beasiswanya, seperti itu bisa kerja dan juga bisa kuliah seperti itu. Oh, ternyata bisa ya Pak ya, kalau misalkan saya pribadi yang mungkin ingin kuliah tapi tidak mempunyai modal, ternyata masih bisa ikutan kuliah gitu ya Pak ya, Ya bisa dengan gitu alasan mengikuti beasiswa. Nah, kalau ya. boleh tahu Pak, selain mengikuti beasiswa, ada lagi nggak Pak jalan yang harus beda gitu, maksudnya selain dari mengikuti beasiswa ada lagi nggak atau bagaimana gitu Pak? Oh ya, mungkin saran dari Bapak kan kuliah itu ada reguler dan non reguler gitu. Kalau reguler itu kan setiap siang gitu kuliahnya. Nah, kalau non reguler itu ada kelas malamnya. Nah, bisa jadi kuliah itu bisa malamnya, langsung siangnya bisa kerja seperti itu. Seperti itu. Berarti kuliahnya sambil kerja gitu ya Pak Ya, ya? iya seperti Kalau itu. misalkan saya pribadi itu tidak mendapatkan beasiswa dari manapun, saya bisa kerja sambil kuliah juga. Seperti itu ya Pak ya? Ya, boleh seperti itu. Jadi ilmu akan dapat dan
uang pun bisa dapat gitu, seperti itu. Oh, iya iya Pak. Ya, Mungkin apalagi ya, ya kendalanya seperti itu sih Pak, karena memang di keluarga saya ekonominya sangat minim. Ini juga saya ingin kuliah, tapi tidak mempunyai modal dan alhamdulillah sekarang sudah tahu gitu bagaimana caranya kuliah eh, dengan mendapatkan beasiswa itu sendiri atau dengan kuliah sambil kerja itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. baik. Ya, syukur kalau gitu mah. Nah, mungkin sekarang karena kondisinya lagi gini ya, jadi pertemuan kita bisa daring gitu. Mungkin lain kali dengan pertemuan selanjutnya kita bisa melaksanakannya dengan luring atau bertatap muka secara langsung di ruangan Bapak. Gitu. Iya, Pak. Saya juga ingin secara langsung gitu, Pak, dengan Bapak supaya lebih enaken gitu, Pak. Kata bahasa Sundanya mah lebih madep gitu, Pak. Ya, Ya siap. mungkin terima kasih, Pak. Nanti saya ingin ketemu secara langsung. Baik, terima kasih. Langsung saya ditutup ya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.